perempuan yang sedang haid duduk di masjid secara mutlak. Dan ini telah kami sebutkan pendapat dari Daud Al-Zahiri dan sebelumnya dari Zaid ibn Thabit, kemudian Zaid ibn Aslam, Ibnu Mundir Al-Muzani dan Daud Al-Zahiri. Maka pendalilan mereka pertama dari hadis Aisyah juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Aisyah berkata, Nabi Muhammad SAW kepadaku, nawilini al-khamrah minal masjid. Wahai Aisyah, tolong ambilkan al-khamrah minal masjid. Tolong ambilkan minyak wangi dari masjid. Qalat faqultu ini haidun. Aisyah menjawab, sungguhnya aku sedang haid ya Rasulullah. Faqala inna haidatiki laisat fiyadiki. Sesungguhnya haidmu tidak terletak pada tanganmu. Masya Allah, kiasannya sangat baik. Nabi memerintah istrinya untuk mengambil dengan tangan, masuk ke masjid, mengambil dari minyak wangi yang ada di masjid. Kemudian dikatakan, aku sedang haid. Maksudnya sedang haid tidak boleh ke masjid, duduk di masjid, mengambil sesuatu di masjid. Nabi bersabda, sesungguhnya haidmu tidak terletak pada tanganmu. Inna haidataki laisat fiyadiki. Maknanya tidak apa-apa, masuklah, karena haid itu tidak ada di tangan anti untuk mengambil minyak wangi sehingga gagal untuk mengambil minyak wangi, tidak. Maka di dalam hadis ini jelas Nabi memerintahkan kepada Aisyah untuk masuk ke masjid, mengambil sesuatu di masjid, dan Aisyah menanyakan tentang dirinya, bolehkah seorang perempuan yang haid mengambil? Maka dia beristinbat, ini haidun, aku perempuan yang haid. Maka Nabi mengatakan, sungguhnya haid kamu itu tidak terletak pada tanganmu. Maknanya tidak ada pantangan di saat kamu masuk kepada masjid, karena haid kamu bukan di tanganmu. Dan pendalilan yang lain di hadis yang panjang tentang perempuan hitam yang baru masuk kepada Islam, dikisahkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah, yang mana disebutkan, qalat Aisyah fakana laha khiba'un fil masjid au hafsun. Qalat fakanat ta'tini fatahaddath indi. Qalat fala tajlis indi majlisan illa qalat wa yawmal washahu min a'ajibi rabbina ala innahu min baldatil kufri anjani. Qalat Aisyah faqultu laha ma sya'nuki la taqidin ma'i maq'adan illa qallat. Yang maknanya hadis ini terlalu panjang kalau kita terjemahkan dari awal, maka kita ambil poin pendalilannya. Di saat perempuan ini dari kekufuran masuk kepada Islam, maka disambut keislamannya dengan tinggal bersama kaum muslimin di masjid. Maka berkata Aisyah, di saat dia masuk Islam dan disuruh tinggal di masjid, sejak itu dia mendapat tempat tinggal berupa kemah atau bilik kecil beratap rendah di dalam masjid. Maka budak belian ini biasa mendatangiku dan berbicara denganku di masjid. Maka Aisyah kadang-kadang keluar ke masjid ataupun dia datang ke kamar Aisyah. Maka dia tidak pernah duduk di hadapanku, melainkan berkata, membaca syair tadi.
dan hari selendang itu di antara keajaiban Tuhan Rabb kami, maka ketahuilah dari negeri kafir dia menyelamatkan aku. Dan berkata Aisyah, tidaklah kami duduk dengan dia kecuali dalam waktu yang ringkas saja. Kesimpulannya dari hadis yang kedua yang sahih dikeluarkan Imam Al-Bukhari, perempuan yang merupakan budak belian ini masuk kepada Islam dan dibebaskan, kemudian tinggal di masjid dan sering bertemu dengan Aisyah meskipun dalam waktu yang pendek, karena Aisyah sibuk dengan ilmu dan dengan Nabi sebagai istri Nabi. Maka di sini poin pendalilannya disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya As-Shalah, karena hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di sahihnya. Berkata Imam Al-Bukhari di kitab As-Shalah, sebelum memasukkan hadis ini dia berkata, babu naumil mar'ah fil masjid, bab bolehnya tidur perempuan di masjid. Maka seperti kita ketahui pendalilannya di sini, seseorang yang tinggal di masjid maka perempuan itu kadang haid dan kadang tidak haid. Dalam sebulan ada sepekan haid, dan dia yang namanya tinggal di masjid terus menerus haid dan tidak haid tinggal di masjid. Maka ini pendalilan dari pendapat yang kedua. Maka sekarang kita mempunyai dua pendalilan. Pendalilan pendapat yang pertama, pendapat jumhur yang mengatakan tidak boleh perempuan tinggal di masjid. Kalau sholat jelas tidak boleh, dan puasa tidak boleh, sesuai hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang muttafaqun alaih, alaisa imra'atun idza hadat lam tusall wa lam tasum. Maka tidaklah perempuan yang haid itu untuk sholat dan berpuasa. Namun di sini tinggal di masjid, ini yang dipermasalahkan. Maka dari dua pendapat tadi bagaimana jawaban yang rajih? Maka kembali kepada dalil-dalil kedua pendapat tersebut. Maka kembali kita kepada pendalilan hadis jumhur. Kita jawab, pendalilan hadis jumhur masuk kepada dua perkara. Perkara yang pertama, hadisnya sahih walakin ghairu sharih. Hadisnya sahih walakin ghairu sharih. Hadisnya sahih tetapi tidak jelas pendalilannya. Ini jenis yang pertama. Bagaimana mereka beristidlal dengan hadis Ummu Atiyah? Maka di dalam hadis Ummu Atiyah disebutkan kisah bahwa Nabi memerintahkan kami seluruh perempuan dawatil hudur wal hiyab wal awatir untuk mendatangi musalla. Maka wajah pendalilan di dalam hadis ini, fa'tazilu lil huyab falyatazilna, untuk perempuan-perempuan yang haid untuk menjauhi musalla kami dari soft untuk sholat, karena mereka dilarang untuk sholat. Maka tidak ada wajah pendalilan dengan permasalahan kita melarang perempuan dari masjid dari berbagai segi. Dari kisah Ummu Atiyah yang sahih ini, pertama, di dalam hadis disebutkan musallal id. Apa makna musalla? Apakah masjid? Bukan masjid. Maka pendalilannya tidak ada di saat mereka mengatakan yang diinginkan di dalam hadis ini bukan perempuan tinggal di masjid, tetapi perempuan datang ke musalla id yang merupakan lapangan, bukan untuk masjid. Maka pelarangan di sini bukan pelarangan dari masjid. Yang kedua, justru di dalam hadis ini diperintahkan oleh Nabi agar mereka hadir ke musalla.
Kemudian pelarangan falyatazilna bukan maknanya mereka keluar dari musola tempat sholat id, tetapi memisahkan diri karena soft akan dipakai untuk perempuan yang sholat, maka mereka di belakang soft. Maka dari sini tidak ada wajah pendalilan. Pertama, pembahasan kita di hadis Ummu Atiyah adalah musola lapangan, maka tidak ada pendalilan sama sekali hukum masjid. Dan yang kedua, diinginkan oleh Nabi falyatazilna musallana, agar menjauhi musola kami, maknanya tidak sholat di soft perempuan-perempuan yang tidak haid, tetapi tetap di lapangan untuk mendengar ceramah dan melihat bagaimana sholat dan mempersaksikan bagaimana kaum muslimin dalam keadaan gembira. Maka di sini falyatazilna musallana maknanya mamnu dukhul ilal masjid. Ada dalil masjid? Tidak ada dalil masjid nihaian. Yang ada musola tempat lapangan. Dan yang kedua yang diinginkan falyatazilna bukan pun jangan duduk di lapangan tempat sholat, tetapi jangan bercampur dengan soft, karena ini akan dilaksanakan sholat id, maka akan berjejer nisa-nisa yang tahirah melaksanakan sholat, maka kalian yang haid tetap mendengarkan ceramah, melihat bagaimana mereka sholat dan melihat bagaimana kaum muslimin dalam keadaan kebahagiaan. Maka mereka berada di belakang dari perempuan-perempuan yang sedang sholat. Maka tidak ada wajah pendalilan pelarangan perempuan duduk di masjid. Justru hadis ini kalau kita katakan bukan dalil pelarangan, bahkan memerintahkan. Maka oleh sebab itu berpendapat jumhur atau berpendapat dari sebagian ulama yang manaat Abu Hanifah beristidlal wajibnya sholat id dengan hadis Ummu Atiyah ini, karena Nabi memerintahkan kami, mengeluarkan kami dari rumah-rumah kami untuk mendatangi musola. Maka kalau kita katakan yang diinginkan musola, kata mereka misalnya masjid, maka justru ini perintah dari Nabi agar mendatangi tempat-tempat sholat. Namun tidak ada wajah pendalilan sama sekali tentang pelarangan dari perempuan haid, karena di sini Nabi memerintahkan untuk perempuan haid pun datang ke lapangan. Maka tidak ada wajah pendalilan. Dan yang kedua, jika itu pun hukumnya masjid, maka musola id bukan masjid, dia adalah lapangan. Maka tidak ada pendalilan sama sekali. Kita katakan pendalilan jumhur berdalil dengan hadis yang sahih, jelas muttafaqun alaih. Namun tidak sahih, tidak ada wajah pendalilan. Adapun perkara yang kedua, mereka beristidlal dengan lafaz yang sahih. Lafaznya jelas, namun ghairu sahih. Kebalikannya, lafaznya sahih tetapi tidak sahih. Seperti pendalilan dengan hadis Aisyah wa Ummi Salamah. Maka telah datang hadis dari riwayat Aisyah, kadang-kadang menyebutkan dari Ummi Salamah. Diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud wal Baihaqi di Sunan Al-Kubra wa Ibnu Khuzaimah an Aisyah, dari Aisyah. Ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan fa inilah ahillu al-masjida li haidin wala junubin. Maka hadis ini datang dari Aisyah, madaru sanadihi, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, Al-Baihaqi, Ibnu Khuzaimah. Madar sanadnya bertumpu kepada Aflat Ibnu Khalifah Al-Amiri an Jasrah bintu Dujajah an Aisyah. Dan datang di riwayat yang kedua dari Ummi Salamah yang tadi kami sebutkan juga, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah,
atau brownie